Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kelas tematik. Hai anak-anak kelas 6, apa kabar dengan kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat di dalam belajar. Apabila di antara kalian ada yang sedang sakit, semoga cepat sembuh ya dan bisa bersemangat kembali. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi di tema 1, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 5. Baiklah, sebelum memulai pelajarannya, terlebih dahulu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tonton terus ya videonya hingga akhir agar kalian mendapatkan pemahaman dari apa yang disampaikan. Nah, anak-anak, ini adalah tujuan pembelajarannya. Bagaimana menurutmu pengaruh kondisi geografis bagi kehidupan manusia? Tentunya manusia sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis ya. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam, yaitu ikan dan hasil laut lainnya. Kemudian, jalur transportasi air, objek wisata, dan bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Flora dan fauna endemik negara-negara di Asia Tenggara. Flora adalah berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di suatu wilayah. Fauna adalah berbagai jenis hewan yang hidup di suatu wilayah tertentu. Setiap negara memiliki flora dan fauna endemik. Flora dan fauna endemik adalah suatu jenis tumbuhan atau hewan khas suatu wilayah yang jarang ditemukan di wilayah lain. Contohnya Indonesia. Ini adalah flora dan fauna di Indonesia. Kemudian Malaysia. Malaysia memiliki flora dan fauna seperti berikut ini. Kemudian Filipina. Filipina mempunyai flora dan fauna endemik seperti berikut ini. Selanjutnya, flora dan fauna di Thailand. Flora dan fauna endemik
Brunei Darussalam. Flora dan fauna endemik di Laos. Myanmar mempunyai flora dan fauna berikut ini. Kemudian Vietnam. Kamboja. Di pembelajaran 1, kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya. Setelah kamu membaca informasi di atas, lengkapilah diagram penmu. Kamu bisa menambahkan informasimu dengan membaca buku di perpustakaan, bertanya kepada guru, atau melihat sumber informasi lainnya. Nah, ini adalah gambar diagram pennya. Kalian bisa melengkapi diagram pen berikut ini dengan memilih 2 negara ASEAN. Di bagian yang ini, kalian bisa menuliskan ciri khas yang menjadikan perbedaan 2 negara tersebut. Dan di bagian yang ini, kalian bisa menuliskan persamaan kedua negara tersebut. Nah, misalnya contohnya seperti ini ya, Indonesia dan Malaysia. Nah, di sini ada perbedaannya antara kedua negara tersebut. Kalau di Indonesia berbentuk republik, Malaysia bentuk pemerintahannya yaitu kerajaan. Kemudian nama kepala negaranya kalau di Indonesia presiden, kalau di Malaysia yang di Pertuan Agung. Kemudian Indonesia disebut juga negara kepulauan karena banyak pulau-pulau besar dan kecil. Sedangkan Malaysia disebut 2 wilayah. Kemudian bunganya yang terkenal di Indonesia adalah melati putih. Kemudian kalau di Malaysia terkenal dengan yang namanya bunga raya. Atau kalau di Indonesia disebut kembang sepatu. Kemudian Indonesia terletak 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Sedangkan di Malaysia 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 119 derajat bujur timur. Nah, itu adalah perbedaannya ya. Kemudian persamaannya ada di tengah-tengah itu. Ya, sama-sama negara beriklim tropis. Kemudian sama-sama merupakan rumpun Melayu. Kemudian sama-sama sebagai negara yang berkembang. Kemudian mayoritas penduduknya beragama Islam dan kedua negara tersebut sama-sama anggota ASEAN. Ayo berkreasi. Hutan tropis di sebagian besar wilayah Asia Tenggara menghasilkan kayu yang sangat bermanfaat bagi penduduknya. Sebagian dari mereka memanfaatkan kayu untuk dibuat patung. Nah, seperti pada gambar di samping ya. Ini adalah contoh patung kayu yang berbentuk ayam yang kemudian diberi warna putih dan merah. Patung Nusantara banyak diminati masyarakat dunia. Nah, sedangkan ini adalah jenis patung Nusantara. Pada pembelajaran 2, kamu sudah berdiskusi dan membuat patung sederhana.
sekarang ambillah bahan patungmu. Kali ini kamu akan membuat patung dengan model sederhana yang lain. Diskusikan patung yang telah kamu buat dengan teman kelompokmu. Nah, ternyata tumbuhan memberikan manfaat bukan hanya sebagai bahan makanan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kesenian, ya, atau karya seni seperti patung kayu. Nah, kalau tadi kita sudah membahas mengenai manfaat tumbuhan sebagai karya seni, ya, karya seni patung. Nah, sekarang kita akan membahas tentang manfaat tumbuhan yang lain. Ya, ini adalah tumbuhan bawang merah dan jahe. Juga termasuk tumbuhan yang tidak asing lagi buat kita karena banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kedua tanaman tersebut memiliki manfaat selain sebagai bumbu juga sebagai obat atau dijadikan sebagai obat. Ya, contohnya bawang merah. Ini ya, seperti ini. Kalian pasti tahu ya, ini adalah bawang merah. Ada di dapur kalian. Selain mencegah kanker, bawang merah juga dapat membantu kita terhindar dari penyakit diabetes. Jika memiliki kadar gula darah tinggi, mungkin bisa mencoba untuk mengkonsumsi bawang merah secara rutin. Pasalnya, kandungan sulfur pada bawang merah dipercaya dapat menurunkan kadar gula dalam darah. Kemudian yang ini, ya betul sekali, ini adalah jahe ya. Merupakan salah satu rempah-rempah yang dikenal punya banyak manfaatnya. Tak hanya menghangatkan tubuh karena bisa dibuat minuman atau wedang jahe. Rempah asli Asia Tenggara ini mengandung banyak vitamin, mineral, dan nutrisi lain yang bisa membawa manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Berikut adalah data pembelian kedua tanaman, yaitu bawang merah dan jahe di sebuah pasar. Ya, pada tahun 2016 ini pembeli jahe ada 2.172. Kemudian pembeli bawang merah ada 9.542 orang ya. Kemudian di tahun 2017 pembeli jahe ada 2.541 orang. Pembeli bawang merah ada 11.946. Jadi, di tahun 2017 jumlah pembelinya meningkat ya. Baik itu pada tanaman jahe maupun pada tanaman bawang merah ya, semuanya meningkat. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2016? Berarti hanya tahun 2016. Ya, ditanyanya adalah jumlah keseluruhan pembeli. Nah, berarti karena yang ditanya itu jumlah, maka ini harus ditambah ya. Nah, jadi 2.172 ditambah 9.542 sama dengan 11.714. Jadi jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2016 itu ada 11.714 orang. Pada soal nomor 2, berapa lebihnya jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2017 dari jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2016. Maksudnya adalah selisihnya ya, selisih jumlah pembeli. Nah, tadi kita sudah menghitung jumlah pembeli di tahun 2016 itu ada 11.714 orang. Nah, kita sekarang hitung jumlah pembeli jahe dan bawang merah tahun 2017.
Ya, 2.541 ini adalah pembeli jahe ditambah dengan 11.946 adalah pembeli bawang merah ya. Kita hitung jadi 14.487. Ya, ini jumlah pembeli tahun 2017. Nah, karena kita akan mencari selisih, maka kita kurangkan ya. Dikurangi dengan 11.714. Hasilnya adalah 2.773. Nah, ini adalah selisihnya atau kelebihan jumlah pembeli. Pertanyaan ketiga, sekitar berapa kali jumlah pembeli jahe dari jumlah pembeli bawang merah di tahun 2017? Berarti dibagi ya. Jumlah pembeli bawang merah dibagi jumlah pembeli jahe di tahun 2017. Hasilnya adalah 4,7. Jadi ada 4,7 kali. Berikut adalah hasil produksi bawang merah di Kabupaten Gorontalo. Jawablah pertanyaan berikut ini. Urutkan tahun produksi bawang merah berdasarkan jumlah produksi yang paling banyak. Di sini yang paling banyak pertama adalah tahun 2007 ya, jumlah produksinya 125.000. Kemudian urutan kedua tahun 2009 jumlahnya 122.000. Kemudian urutan ketiga tahun 2005 ya. Urutan keempat tahun 2006. Kemudian urutan kelima tahun 2008. Urutan keenam tahun 2011. Urutan ketujuh tahun 2012. Urutan ke-8 tahun 2010. Jadi urutan tahunnya adalah seperti ini. Soal yang kedua, jumlahkan produksi bawang merah mulai dari urutan ke-1 sampai ke-4. Nah, ini adalah urutan ke-1 sampai dengan ke-4. Ditambah ya. Hasilnya adalah 459.000. Soal yang ketiga, berapa selisih jumlah produksi bawang merah di tahun 2010 dari produksi di tahun 2007? Ini adalah jumlah produksi di tahun 2007 itu adalah 125.000. Kemudian jumlah produksi di tahun 2010 39.000. Nah, selisihnya adalah berarti dikurangi ya. Selisihnya 86.000. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.